Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa amma ba'du. Hadirin permisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka silaturahim, dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita sedikit akan mengaturkan tentang kurban. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kurban ya Islam ada, juga ada itu ibadah. Haji, zakat, puasa, kurban, dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkurban. Mengacu ayat tersebut yang kedua, Al-Kautsar, sangat tegas. Kalau dari awal, inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, a'taina, telah memberikan. Inna a'taina ka, kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar, nikmat, rezeki yang banyak. Katsirun al-kautsar. Setelah Allah memberikan rezeki kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jawabnya? Fasholli, maka salatlah Anda Muhammad, wanhar, dan berkurbanlah Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya salat kepada Allah dan berkorban pun untuk Allah, pada hakikatnya seperti itu. Kembali ke posisi kurban, kalau mengacu ke nas tersebut di atas Al-Kautsar 1 dan 2, sangat tepat sekali. Ini pada hakikatnya yang mendapat perintah pertama adalah baginda Rasul. Inna a'tainaka, satu orang, mukhatab wahdah, satu orang saja. Orang ketiga satu orang saja. Inna a'taina, bukan inna a'tainakum. Nah, kalau kum semua, assalamualaikum, itu semua. Ini ka, inna a'tainaka, satu orang. Fasholli itu fi'il perintah, fi'il amar, perintah. Yang diperintahnya pun orang satu, bukan fasollu. Kalau fasollu jamak, semuanya salat. Wanhar pun mufrad, satu orang. Fasholli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah engkau Muhammad. Ini posisi korban. Jadi pada awalnya, pada dasarnya yang mendapat perintah kurban itu hanya seorang saja menurut ayat tersebut. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang. Ini kalau akan dikatakan wajib, memang wajib
Untuk siapa? Untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi kalau untuk kita bagaimana? Nah, ini keterangan berikutnya jelas ditegaskan oleh baginda Rasul sendiri, umirtu bin nahri. Umirtu, aku diperintahkan. Ini sabda baginda Rasul. Bin nahri, untuk berkorban. Wahuwa sunnatun lakum. Adapun berkorban sunnah untuk Anda sekalian, termasuk umat kita. Kita ini belum wajib, sunnah saja. Jadi seandainya kita tidak berkorban pun no problem, tidak masalah, sunnah. As-sunnah jelas di situ. Jika dikerjakan dapat pahala, ditinggal pun tidak berdosa, itu sunnah. Lain wajib, wajib harus kerjakan. Kalau ditinggalkan berdosa. Nah, ini keterangan. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis yang kedua, al-adha alayya faridatun. Adapun berkorban alayya, untukku baginda Rasul, faridatun, fardu. Alias wajib. Wa alaikum, dan untuk Anda sekalian sunnatun, yaitu sunnah. Sunnah saja. Jangan dipaksakan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mengenai posisi korban, sangat tepat sekali. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tadi. Yang diperintahkan cuma baginda Rasul. Kalau kita belum sampai target kewajib. Nah, kecuali kalau ada niatan yang namanya nazar, itu jadi wajib korbannya. Tapi selama nggak nazar, bukan, tetap sunnah saja. Maka jangan mengada-ada. Bahkan dengan ada korban langsung mohon maaf, dipaksakan hutang-hutang, itu nggak boleh. Belum ada kemampuan. Tapi meskipun posisi korban itu sunnah untuk kita sekalian, apabila ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berkorban, sungkan untuk berkorban. Kata Rasul, wala yaqrabanna musallana. Man kana us'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Apabila Anda kesempatan berkorban, sementara tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Nah, ini sangat riskan sekali. Maka untuk itu kita harus tahu persis. Jangan mengada-ada, hutang-hutang untuk berkorban, itu nggak boleh. Dilarang. Atau kita masih punya hutang kepada teman, kepada siapapun, langsung berkorban, itu nggak boleh. Lunasi dulu hutangnya, ada sisa, baru niatan untuk berkorban. Jangan langsung mendahulukan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan, nggak boleh. Itu beberapa kali sudah saya sarankan, saya tekankan di taklim-taklim, harus tahu persis posisi korban itu cuma sunnah untuk kita. Tapi jangan mengada-ada, kecuali memang ada niat nazar, lah itu wajib. Kalau nazar wajib, otomatis kita nggak dapat bagian apa-apa, sudah serahkan semuanya. Tapi kalau seperti yang kita laksanakan ini, kita disunahkan untuk mencicipi daging korban maksimal sepertiga. Maka dalam Al-Quran ditegaskan di situ, sudah didesain oleh Allah posisi korban seperti itu. Berikutnya yang perlu kita garis bawahi, persatuan dengan korban. Nah, ini persatuan umat Islam yang satu akidah, ini posisinya wajib, fardu ain. Fardu ain, tidak boleh ditawar-tawar. Dengan landasan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa la tafarraqu. I'tasama ya'tasimu i'tasim wa'tasimu. Berpegang teguhlah Anda sekalian bihablillahi, dengan agama Allah. Jami'a, menyeluruh, totalitas. Langsung akhirnya wala tafarraqu. Jangan pisah-pisah. Gara-gara berkorban langsung kita misah. Lah, ini nggak boleh itu. Haram hukumnya. Pisah antar seakidah itu haram hukumnya. Di hadapan Allah dilarang keras. Hanya gara-gara sunnah, korban kan sunnah. Sementara i'tisam, persatuan dan kesatuan umat itu wajib. Meninggalkan wajib, melaksanakan sunat itu nggak boleh.
haram hukumnya. Nah, ini maka tidak berlebihan apabila ada seseorang mengatakan korbannya haram, ya itu sebabnya seperti itu. Korbannya haram seperti itu, ada sebab musababnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di mana sih tempatnya korban itu? Quran sudah desain jelas sekali, jelas sekali, tegas sekali ya Allah. Jangan dilakukan lagi Al-Quran ini. Kalau kita concern dengan Al-Quran dan Al-Hadis, jangan tinggalkan dua itu yang telah diwariskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya cuma di masjid, nggak ada lagi. Selama di lingkungan itu ada tempat syiar Islam apa, masjid, musola, langgar, itu di situ. Jangan di posyandu, nggak boleh. Atau di ketua RT, nggak boleh. Selama di situ sudah ada tempat ibadah syiar Islam yang pertama apa? Masjid atau Baitullah. Itu sudah Al-Quran jelas sekali, maka kita harus waspada dan hati-hati. Itu sementara sebagai prolog. Korban seperti itu. Dari korban wajib yang wajib, tapi untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya baru target sunnah muakkadah saja, sunnah yang dikuatkan. Untuk itu kita harus tahu persis korban itu seperti apa, di mana posisinya, dari apa seperti apa, itu di situ di Quran semua. Jadi kita jangan mengada-ada hanya gara-gara kurang pas langsung memisahkan diri, umpama ada itu. Nah, itu jangan, nggak boleh, haram hukumnya. Karena dari awal sudah haram, berikutnya pun tetap haram. Karena tidak mengikuti syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korban sama dengan haji, sholat sama, zakat sama. Artinya disyariatkan, dicontohkan dari Allah kepada baginda Muhammad dan dirasakan oleh umatnya. Itu ibadah-ibadah yang mahdoh, yang khususiyah. Korban khususiyah. Hewan korbannya khusus, jangan buta, jangan pincang, jangan, mohon maaf, karena corona, flu, itu enggak. Harus bersih korbannya itu. Dagingnya seperti apa? Sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya seandainya kurang memahami hal tersebut. Itulah sementara yang bisa kami aturkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.